Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan para followers, para subscriber dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami hanya ingin menyampaikan informasi terupdate tentang kibin-kibin di Pulau Madura yang sudah mulai rontok berkucuran satu persatu. Pemirsa budiman, alhamdulillah kami tidak pernah menyanyiakan kesempatan. Setiap kali menghadiri acara tahlilan, mantenan, haul, dan acara-acara yang lain, banyak sekali di antara kibin dan masyarakat Madura yang sudah mulai gelisah mengajak diskusi tentang polemik nasab dan nasab Ba'alawi yang syubhat, rancu. Alhamdulillah, kami ladeni, kami diskusi, kami menyampaikan penjelasan-penjelasan dan bukti-bukti yang konkret dan data-data yang valid untuk menjelaskan kesubhatan nasab Ba'alawi yang di dalamnya ada gerakan batiniyah, penyesatan massal. Ini salah satu contoh videonya. Kadang-kadang kami tidak sempat memvideo, tapi ini kami video. Ada seseorang kiai yang menanyakan pertanggungjawaban kami di dalam memverifikasi nasab Ba'alawi dunyan wa ukhron. Berikut simak videonya biar tidak salah paham. Nikah mun lakar tanya aki harus bertanggung jawab dunia wa ukhra. Ki Ba'alawi juga harus bertanggung jawab dunia wa ukhra atas klaimnya. Jadi beliau sekarang menanyakan ke Siful Ali tentang pertanggungjawaban pembatalan nasab Ba'alawi dunia wa ukhra. Jadi kalau kita kembali ke kitab tertua Ba'alawi, pertama kali yang memproklamirkan Ba'alawi itu adalah Ahlul Bait yang nyambung kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib melalui pongkol nasab Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah atau yang diklaim oleh mereka sebagai Ahmad Al-Muhajir. Itu adalah Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiko. Dari mana datanya? Al-Burqa Al-Musiko itu data sumbernya melalui syair Bakusir. Wabi walidihi sampai ke baba ila akhirih wabi walidihil maimun Ubaidin kata yang masyhur. Tapi saya baca Ubaidun. Al-Ayasir Ubaidun. Berdasarkan ini kemudian disyarai oleh Syekh Ali As-Sakron wa hakadha huwa huna Ubaidun wa huwal ma'ruf inda ahli Hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilati nasabihim. Itu ya. Annahu Ubaidullah. Mereka dintoh waqat ibaban pale waqat fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarihil janati. Le ka antoh. Jadi Ibarin tan kula mari debat sarang Rumil Abbas tentang ibaroh waqat fahimtu. Kalau waqat fahimtu nih kak ya mun kita artikan, kita terjemahkan menurut pemahaman saya kan sedih kan. Cak maturan ben temen paham pasir kaula kan sedih. Waqat fahimtu ben temen paham pasir kaula. Mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil janati annahu Abdullah. Ubaid yang ada di syair Bakusir kemudian diperpanjang menjadi Ubaidillah oleh Ali As-Sakron setelah
diperpanjang menjadi Ubaidillah, maka diasumsikan sebagai Abdullah yang tertulis dalam kitab Tarikh Al-Janadi. Jadi makin ada ben Ba'alawi, ya cukup dengan narasinya Ali As-Sakrut yang menetapkan nasab hanya berdasarkan asumsi. Nah, terus asumsi sekanto mengatakan itu yang mengatakan bahwa Ali As-Sakrut adalah sumber yang mencatat dan yang memproklamasikan nasab Alawi, itu muridnya Abdullah bin Alawi Al-Haddad, namanya Ahmad Al-Hasawi. Kitab Tasbitul Fuad, kalau halamannya 1560, itu sumber yang mengatakan itu murid kesayangannya Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, semakin kitab yang diklaim kitab tertua Ba'alawi Al-Jauharus Syafaf gembar-gemborkan oleh Humil Abbas, itu bukan kitab nasab, melainkan kitab hurufat. Banyak kebohongan hurufat yang tertulis di kitab Al-Jauharus Syafaf. Nah, sekarang kalau kitab itu berbohong, tidak bisa dibuat hujah. Karena manhula. Kalau kita kembali ke kaidah nasab, Sulaiman At-Turbani mengatakan nasab itu tidak bisa tetap dengan biaqwalin khurafiyah. Az-Zahabi mengatakan di dalam Syiar A'lamin Nubala jilid 3 halaman 4 mengatakan kalau nasab itu berlandaskan khurafat dari kitab-kitabnya orang yang menulis khurafat la yasbutu abadan, itu tidak bisa tetap nasab itu selama-lamanya. Itu perspektif ilmu nasab. Kalau kita kembali ke ilmu riwayat, ilmu khabar hadis, yang berbohong ya tidak ziko, yang tidak ziko ya tidak bisa dibuat hujah seperti kan. Bahkan ada ketutupan tertolak semua. Ada hadis itu benih colico ini diurai. Hadis kita ada dua kemiripan, ada mukhtalif, ya hadis ada mukhtalif, ada mubayyan, ada mufassal. Kalau yang namanya ada mukhtalif dan mukhtalif, seperti misalnya Ubaid, itu tanpa data dikaitkan bahwa itu Abdullah, itu kalau ulama jarh wa ta'dil itu dinamakan illah qadhihah. Kalau ulama nasab mengatakan al-adraj, data palsu, atau ilsaq min jihadil ihatah wal istinab. Nikah pendona ulama nasab. Jadi tak bisa pun, tak bisa, tertolak semua. Tertolak semua. Baik, para pemirsa, sahabat budiman, dimanapun kalian berada, itulah videonya. Kami jelaskan, kalau sudah dalil dan hujahnya jelas yang menunjukkan bahwa nasab Ba'alawi itu adalah nasab manhulah yang diumumkan oleh Ali bin Abi Bakar As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musyikoh berdasarkan asumsi, hanya menurut pemahaman dia. Terus, apalagi yang mau dipercaya? Seperti itu. Apalagi yang mau diperjuangkan? Ditambah klaim-klaim sesat leluhur mereka yang sudah tertulis rapi dalam kitab-kitabnya sebagai ajaran yang menyesatkan, menghalalkan sesuatu yang haram, klaim syirik, dan banyak lagi pernyataan-pernyataan sesat yang ditemukan di dalam kitab mereka. Kami
jawab setiap pertanyaan para muhibbin itu dengan data, dalil, hujah yang jelas. Seperti itu teman-teman. Ya, semoga pencerahan ini dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga masyarakat rakyat Nusantara atau masyarakat Madura pada khususnya kembali ke jalan yang benar, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan tuntunan-tuntunan syariat dan pernyataan-pernyataan para ulama, wabil khusus imam madhab yang 4 dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tokoh-tokoh sufi yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semoga kami minta doanya juga buku yang terakhir ini semoga cepat naik cetak, karena di buku yang terakhir ini kami hadirkan hujah-hujah pengakuan kaum Ba'alawi di dalam mencangkokkan nasab mereka kepada dzurriyyah Nabi melalui pongkol nasab Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah. Kemudian kami sertakan bantahan dan jawabannya seperti itu. Iya, baik. Banyak juga para muhibbin yang diskusi melalui jalur hijau, WA, ya juga kami jawab. Ada yang sampai 1 jam, bahkan ada yang sampai 3 jam. Iya. Kami tetap meladeni mereka untuk memberi pencerahan kepada mereka agar tidak tersesat dalam klaim yang tidak berdasar, klaim subhat para kaum Ba'alawi. Teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga masyarakat ini semua tercerahkan hatinya dengan ilmu, dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan pernyataan para alim ulama yang objektif, yang menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis pedoman di dalam beragama, bertauhid, dan berakidah. Baik, akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.